Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 17. Saya Sarizal Hermanto Putra, NPM saya 2412011318. Saya Farah Rayandra Irawan dengan NPM 2412011282. Saya Gadis Aprilia Giarianti, NPM 2412011335. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tata cara penanganan kasus pelanggaran persaingan usaha. Jadi pertama-tama, kenapa sih penegakan hukum persaingan usaha itu penting? Nah, penegakan hukum persaingan usaha itu penting untuk menjaga agar pasar tetap berjalan dengan adil dan kompetitif. Di Indonesia sendiri, mekanisme penanganan pelanggaran persaingan usaha itu telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk lembaga yang bertugas mengawasi, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, KPPU itu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atas dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian KPPU akan melakukan penilaian ada atau tidaknya kegiatan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dengan cara melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan tersebut, KPPU akan mengumpulkan alat bukti dan juga memanggil pelaku usaha, saksi beserta ahli untuk dimintai keterangan. KPPU juga boleh meminta bantuan penyidik dan instansi terkait dalam kebutuhan penyelidikan. Nah, jika penyelidikan sudah selesai, KPPU akan menjatuhkan putusan. Jika pelaku terbukti bersalah, KPPU akan menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif. Nah, jadi KPPU itu berfungsi mengawasi pelaksanaan dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat, memastikan persaingan yang adil, menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan, serta memberikan pertimbangan kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah. Setelah teman saya tadi menjelaskan pengertian, kewenangan, serta fungsi penanganan perkara persaingan usaha, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum penanganan perkara persaingan usaha. Dasar hukum utama dari penanganan perkara ini itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini membahas tentang larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang mengatur pelanggaran monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan. Ada pula dasar hukum lain yang memperkuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, seperti contohnya Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang sebagai landasan konstitusional yang menekankan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi, ekonomi, dan keseimbangan. Selanjutnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang memperkuat kewenangan KPPU, terutama dalam pengawasan merger serta akuisisi. Dan yang terakhir adalah Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2003 ini mengatur tata cara penanganan perkara yang sederhana, cepat, efisien, dan adil. Selanjutnya adalah pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah versi ilegal sama rule of reason. Yang pertama ini adalah versi ilegal. Versi ilegal ini adalah suatu pendekatan di mana suatu perbuatan tertentu secara otomatis dianggap melanggar hukum tanpa perlu pembuktian dampak terhadap pasar. Sebagai contohnya adalah penetapan harga atau price fixing dan juga kartel. Kenapa demikian? Kenapa langsung ditetapkan sebagai melanggar hukum atau pelanggar hukum? Hal tersebut karena pendekatan hukum ini biasanya digunakan di tempat atau di pasar yang benar-benar sudah korup atau sudah rusak. Jadi tidak perlu pembuktian lagi karena sudah di depan mata itu sudah terlihat rusak. Maka ya persa ilegal ini
menerapkan prinsip di mana apabila hal tersebut sudah jelas terlihat rusak, maka pasar tersebut sudah jelas dianggap melanggar hukum. Setelah tadi membahas tentang persi ilegal, sekarang saya akan membahas lawan dari persi ilegal itu sendiri nih, yang bernama rule of reason. Pada dasarnya, pendekatan rule of reason ini adalah suatu pendekatan yang dimana pendekatan tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk menilai apakah suatu tindakan ini benar-benar menghambat persaingan atau justru meningkatkan suatu efisiensi pasar. Biasanya, pendekatan ini digunakan dalam kasus seperti monopoli, integrasi vertikal, serta penguasaan pasar. Ya, intinya bedanya dari persi ilegal sama rule of reason ini terlihat dari persi ilegal itu langsung otomatis menganggap suatu perkara itu ilegal, karena biasanya penerapan persi ilegal ini nih di pasar-pasar yang benar-benar sudah tercemar dengan kartel atau penetapan harga yang benar-benar bakalan merusak lingkungan pasar, merusak pasar itu sendiri. Sementara rule of reason itu perlu dibuktikan dulu dampak ekonominya, karena biasanya bukannya malah merugikan, malah justru meningkatkan efisiensi di pasar tersebut atau di dampak ekonomi tersebut. Baik, selanjutnya adalah tantangan penegakan hukum persaingan usaha yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu ada tantangan. Satu, keterbatasan sumber daya. Jadi KPPU ini menghadapi kendala-kendala dalam hal anggaran, personal, dan teknologi yang terbatas dalam peningkatan jumlah kasus dan kompleksitasnya. Nah, hal ini tuh termasuk dalam kasus digital dan monopoli platform online. Yang kedua ini tentang kesulitan bukti. Nah, dalam pengumpulan buktinya yang kuat seringkali sulit karena sifatnya rahasia dan tersembunyi dari praktik-praktik pelanggaran seperti kartel atau penetapan harga. Lalu yang ketiga, proses yang lambat dan birokrasi. Jadi prosedurnya tuh panjang dan birokrasinya ini menghambat efektivitas dalam penegakan hukum. Dan hal ini menyebabkan pelanggaran berlanjut dan kerugian terhadap pasar-pasar dan konsumen yang ada. Dan yang keempat ini tentang pengaruh ekonomi dan politik. Nah, dalam hal ini, ekonomi ini memiliki pengaruh yang besar dan politik ini juga dapat menghambat proses penegakan hukum secara adil dan objektif. Lalu yang kelima ini tentang perkembangan ekonomi digital, ada monopoli dan praktik anti persaingan di platform-platform digital. Nah, dari banyaknya platform-platform digital ini menimbulkan tantangan baru yang membuat regulasi dan pengawasan nih yang lebih adaptif gitu. Dan selanjutnya ini ada strateginya. Yang pertama ini edukasi dan sosialisasi. Nah, hal ini meningkatkan kesadaran pelaku-pelaku usaha dan masyarakat melalui seminar, workshop, ataupun kampanye-kampanye secara online. Nah, hal ini tuh mencegah praktik persaingan secara preventif. Dan selanjutnya itu ada yang kedua, penguatan kapasitas. Nah, melalui pelatihan-pelatihan dan kerjasama internasional dan peningkatan teknologi investigasi seperti analitik data yang besar untuk mempercepat dan memperkuat dalam proses pemeriksaan. Dan yang ketiga ini ada reformasi regulasi. Nah, dalam hal ini peraturan internal KPPU itu memperoleh ketertiban dan efisiensi dalam penanganan kasus. Nah, termasuk dalam pengaturan alat bukti dan prosedur investigasinya lebih modern. Dan yang keempat ini kerjasama dalam lintas sektor dan internasional. Hal ini atau KPPU tersebut
berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi internasional untuk berbagi data dalam praktiknya. Nah, hal itu juga dalam praktiknya dalam penegakan hukum persaingan. Lalu yang kelima ini ada pemanfaatan teknologi. Jadi penerapan teknologi seperti big data atau data-data besar analitik dan sistem informasi untuk mendeteksi pelanggaran apa aja yang lebih cepat dan akurat. Nah, tadi kan udah dijelasin sama teman-teman semua dari pokoknya tuh secara rinci ya dari penanganan kasus persaingan usaha hukum usaha ini. Nah, pada terakhir ini ada kesimpulan di mana penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia ini dalam KPPU berjalan dengan mekanisme terstruktur dari pelaporan klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sampai putusan dan upaya hukum. Nah, dalam hal tersebut KPPU ini memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk menegakkan hukum supaya praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat ini dapat dicegah dan diberantas. Nah, hal ini tuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Namun walaupun dengan hal itu penegakan hukum ini masih banyak tantangan dan keterbatasan sumber daya dan kesulitan memperoleh barang bukti seperti tadi yang udah dijelaskan tentang tantangan dan strateginya. Nah, peran KPPU ini sangat vital dalam persaingan usaha yang sehat dan sangat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan hal ini juga terus mengembangkan sistem hukum persaingan usaha sesuai dengan ekonomi dan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.